Baik, Pak Adi, ekonom global memprediksi resesi tak terhindarkan di negara maju seperti Amerika Serikat. Negara-negara tetangga kita seperti Filipina juga berisiko menghadapi resesi. Anda melihat seperti apa ini akan mempengaruhi perekonomian Indonesia meskipun kalau kita lihat data-data dari pemerintah ini ya, sebagian besar positif dalam perekonomian domestik kita. Kami melihatnya memang ada faktor-faktor yang tidak bisa dikesampingkan ya. Ada beberapa hal yang masih terjadi saat ini, seperti disruption di supply global, dengan pemulihan ekonomi, demand-nya belum seimbang dengan supply yang ada. Lalu kedua kita lihat konflik berkepanjangan daripada Rusia dan Ukraine, di mana ini juga menyebabkan harga pangan dan juga harga energi melesat cukup jauh, terutama untuk negara-negara Eropa. Tapi kalau kita lihat Indonesia in particular ya, saya cukup confident dengan keadaannya. Karena apa? Di Indonesia itu growth-nya masih cukup baik. Kalau kita lihat looking back 2008, Indonesia itu lebih ekonominya didorong oleh domestic consumption. Nah, saat itu satu hal. Hal kedua adalah karena komoditas-komoditas unggulan ekspor kita justru mendulang profit dan keuntungan karena kenaikan harga komoditas global. Nah, hal-hal inilah yang menyebabkan ekonomi Indonesia secara overall mungkin secara struktur agak sedikit berbeda ya dengan negara-negara Asia yang lain. Jadi kalau kami lihat ke depannya tuh kita cukup yakin mungkin perkembangan GDP yang first quarter di 5% akan terus berlanjut dan mungkin fully annualized-nya di 5,1%. Dan itu kita harapkan bisa supported dengan keadaan yang masih cukup growth-nya cukup significantly baik compared to negara-negara Asia yang lain. Baik, Anda lihat seperti apa ini mempengaruhi aktivitas intermediasi perbankan kalau memang inflasi semakin tinggi nantinya? Oke, kita coba lihat statistiknya dulu ya, Anda ya. Jadi kalau kita lihat perkembangan kredit year on year growth-nya sampai bulan April masih cukup baik di level sekitar 9%. Sementara ekspektasi growth daripada kredit sendiri dari sisi Bank Indonesia kan 6 sampai 8%. Jadi kalau kita lihat sebenarnya pertumbuhan kredit di 2 kuartal pertama ini cukup positif. Pertama didukung oleh industri-industri yang berkaitan dengan domestic consumption. Kedua juga ekspor kita yang meningkat, gitu ya, karena nilai value daripada dolar per metric ton komoditi kita juga meningkat. Nah, kalau saya lihat activity intermediary bank di first half inilah kalau kita bisa anggap sampai Juni ya, itu masih cukup baik. Apakah di second half ini akan melambat kita lihat, tapi growth-nya cukup signifikan loh. Kita lihat UMKM juga sebagai salah satu faktor pendukung utama daripada ekonomi nasional juga growth di atas 16%. Kalau kita lihat apakah akan perbankan di intermediation factor-nya terganggu, saya lihat justru dengan aset growth, NPL rata-rata juga turun di bawah 3%, net-nya juga di bawah 1%. Kedua, capital adequacy ratio yang sangat penting untuk mendukung kenaikan kredit itu tersedia cukup baik di level neraca perbankan. On average industri di 24%. Jadi saya melihatnya aktivitas pertumbuhan kredit di semester pertama cukup baik didukung oleh industri-industri yang melibatkan banyak domestic consumption dan komoditas.